Alpha, coronavirus, kami patahkan dalam nama Yesus. Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama, termasuk nama-nama virus. Coronavirus sudah ditaklukkan oleh nama Yesus. Saya percaya semua yang hadir sehat. Kalaupun tadi mereka ada membawa virus, sudah mati waktu di pintu gerbang. Semua steril dalam nama Yesus. Ora masyakara laba shikara laba basyanda. Bersih dalam nama Yesus. Bersih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pegang bagian-bagian tempatmu yang sakit. Mungkin dada, mungkin kepala, mungkin pinggang, mungkin bagian-bagian lain. Angkat tangan kirimu ke atas, taruh tangan kananmu di tempat bagian-bagian yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit out, keluar. Out, keluar. Di dalam nama Yesus. Sehat semua. Sehat semua. Sehat. La yubasha kata kurala basha. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Yesus yang sudah menjagai kami selama kami melaksanakan pesta domba Allah. Di pertengahan sampai akhirnya tetap dalam perlindungan Yesus. Baik itu penguasa-penguasa di udara, roh jahat, setan, iblis, kuasa gelap sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang kuat sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Jamah semua orang-orang yang ada di wilayah ini, supaya hati mereka damai ketika mendengar penyembahan pujian kami. Dan mereka sapam yang berjaga-jaga, dan juga semua pemerintah yang ada, mulai dari kecamatan, lurah, RT, RW, semua damai ketika mereka mendengar penyembahan pujian kami. Karena penyembahan pujian kami mematikan coronavirus di dalam nama Yesus. Dan kami tidak mau berkumpul untuk mendapatkan coronavirus. Kami ada di tempat ini justru supaya kami sehat. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Allah, wibawa Allah, kuasa Allah nyata di tempat ini. Sehingga siapapun yang lewat lalu lalang, mereka tidak ada satupun yang usil atas apa yang kami buat di tempat ini. Karena kami tidak merugikan siapapun, dan kami tidak akan menyakiti siapapun. Kami akan menyenangkan banyak orang dengan kebenaran Tuhan. Ulayaka masika lalabasya. Tuh bungkus hambamu dengan kuasa darahmu. Sembunyikan daku belakang salibmu. Kemuliaanmu nampak di wajahku. Terlihat di bawah Tuhan dalam pribadiku. Kuasamu nyata dalam gerak-gerik dan ucapan yang kusampaikan. Ketika aku berbicara, berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaat Tuhan, mereka semua mendapatkan impartasi roh. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Maju dalam Yesus, karena kami tahu mundur pasti mati, maju pasti hidup. Karena mundur bersama setan, maju bersama Yesus. Bersama Yesus kami hidup, lakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara. Karena roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas sudah Dia taruh di dalam diri kami. Sebelum dunia ada, kami sudah direncanakan untuk menjadi menang lebih daripada pemenang. Kamilah penakluk takdir itu. Kamilah penakluk takdir itu. Sekarang takdir di negara manapun adalah takdir suram karena coronavirus. Tapi kami penakluk takdir itu. Karena kami hanya percaya bahwa Yesus melakukan yang terbaik buat setiap hidup kami. Semua siapapun kalian, dimanapun kalian berada, yang melihat dan mendengar ucapan saya ini, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Ada yang di rumah sakit, sembuh dalam nama Yesus. Ada yang lagi isoman, isolasi mandiri, sembuh dalam nama Yesus. Ada yang lagi mungkin lumpuh, bangkit dalam nama Yesus. Ada yang lagi sedang terikat oleh kuasa gelap, lepas in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. 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 Bahkan keluarga-keluarga yang kacau balau pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya
kemesraan ini tidak pernah berlalu. Tuhan taruh dalam keluarga-keluarga sehingga mereka semua memiliki kemesraan. Satu keluarga semuanya saling bermesraan, menyembah, memuji Tuhan. Oh, luar biasa. Ada damai, ada sukacita, karena di dalam Yesus ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Tidak ada kekacauan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapapun saudara, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini, saya mau katakan pulih. Pulih. Pulih di dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Yesus. Kayu kamasaka kapata kasihkan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ambil alih hidup kami Tuhan, supaya kebenaran ini memberikan kepada kami motivasi untuk makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Kristus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi satu nama Yesus Kristus yang kudus. Kami alaskan doain dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dahsyat. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Ada kemenangan? Ada berkat melimpah? Ada kelepasan? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apa alasan saya kenapa kita hari ini tetap melaksanakan pesta anak domba Allah? Tentu pasti ada alasan. Karena memang sebenarnya kita tidak ada acara hari ini. Tetapi waktu saya doa tadi malam, ya, Roh Kudus katakan kepada saya, kalau kau kalah minggu ini, minggu-minggu yang berikutnya juga kau kalah. Karena itulah saya ambil keputusan dalam waktu yang cepat, ya, sehingga saya membuat sebuah perubahan dari semua schedule yang ada. Yang sebenarnya kita mau live streaming saja. Tapi saya pikir itu tidak memuaskan roh saya. Dan saya doa tadi malam terus. Tuhan bilang, mereka yang haus jangan dilarang untuk menyembah memuji aku. Haleluya. Mereka yang lapar jangan dilarang untuk datang kepadaku. Luar biasa. Justru lewat pandemik ini, Anda sekarang butuh gereja. Dulu sepertinya gereja yang butuh saudara. Pintu dibuka-buka untuk menantikan saudara hadir. Tapi sekarang pintu ditutup. Beberapa orang yang mau hadir ditolak. Ibu Epa, keluarganya, dan beberapa orang lagi yang dari luar-luar semua ditolak. Haleluya. Bahkan Mama Nael tadi hanya terlambat 10 menit sudah ditolak. Doakan supaya dia tidak sakit hati, itu aja. Haleluya. Saudara, disinilah Anda nanti baru merasakan bahwa Anda butuh gereja. Amen. Amos 8 dikatakan di sana, mereka mengembara untuk mencari firman Allah, tapi mereka tidak mendapatkannya. Dan sekarang saudara, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli dalam teknologi coba ingin menggagalkan ayat ini. Dengan apa? Dengan sosmed. Jadi mana mungkin ayat ini tergenapi. Kenapa? Karena orang bisa saja tidak berkumpul, hanya di kamar sendiri. Dia bisa nonton YouTube, FB, TikTok, dan yang lainnya. Di sana juga menyampaikan firman. Mereka nggak tahu konteks itu. Saudara, tentunya pasti beda. Haleluya. Kalau kita hanya lihat HP dengan langsung ketemu orangnya. Sekali waktu ada seorang anak muda yang dia ngefans banget dengan Agnes Monica. Dia hanya selalu lihat di handphone Agnes Monica. Dia sudah senang. Sekali waktu Agnes Monica buat show, dia ketemu langsung kaget hampir pingsan. Berarti ada bedanya. Haleluya. Kebetulan aja Anda sering lihat saya, jadi sepertinya biasa-biasa. Tapi kalau orang lain yang jarang lihat saya,
Itu minta foto sampai 7-8 kali. Oh, mereka bilang, wah, nggak sangka bisa ketemu, nggak sangka bisa ketemu. Saudara, jadi kadang-kadang seringkali kita ngomong juga lama-lama membosankan. Tapi kalau sekali-sekali kita ketemu, lebih menyenangkan, lebih merindukan. Kenapa banyak keluarga-keluarga yang berantakan? Karena sering ketemu. Tapi kalau agak jauh dikit, nah, nanti ketemunya mesra, sayang. Tapi kalau itu lagi, lulu lagi. Akhirnya berantem kalau nggak di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, karena kita dalam Tuhan, walaupun lulu lagi, tapi tetap tenang, damai, sukacita. Haleluya. Contoh Pak Manurung, ya, udah 60 tahun lebih. Mungkin usia pernikahannya sudah ada 30 tahun lebih, Pak, ya. Iya, mereka nggak berkelahi, nggak berantem, selalu mesra di rumah. Haleluya. Iya, itu ribut karena ada kucing ngambil ikan. Wih, kucing. Ada tikus lewat, tiku. Ya, tiku, karena Pak Manurung kan agak cadel tiku. Haleluya. Jadi saya tadi, saudara, waktu penyembahan, betul. Saya sujud terus di sini. Saya merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dalam situasi kondisi seperti ini kita masih bisa berkumpul. Inilah yang namanya pasukan kata. Pasukan kata itu, saudara, dia bisa masuk ke satu wilayah tanpa diketahui orang. Bahkan dia waktu nongol itu orang nggak tahu. Tapi waktu meletus peluru dari pistolnya, baru orang tahu ternyata pasukan kata sudah mengepung. Semua musuh pasti menyerah. Haleluya. Tadi Pak Manurung diinterogasi, tapi pasukan kata tetap bisa menjawab. Sehingga dia lolos. Haleluya. Luar biasa, ya. Luar biasa. Saya yakin betul hanya kita yang berkumpul hari ini. Saya yakin betul. Ini anugerah. Ini kasih karunia. Tentu ada alasan dong. Kenapa pendeta kok ngoyo banget? Kemarin kan kita sudah janjian. Kita nggak ada perkumpulan, pertemuan. Kita hanya live streaming. Ya, Zoom. Saudara, saya punya keluarga di Lauloning, Kota Cane. Dulu waktu saya SMP, SMA kelas 1, saya sempat mau sekolah di sana. Kebetulan di sana banyak orang Batak, ya, di Lauloning itu, tapi ada orang Jawa yang dia Islam. Dulu kan saya Islam. Jadi karena saya Islam, saya sering makan di situ. Karena keluarga saya Kristen, jadi saya sering makan di situ. Nama anak gadisnya si Jum. Nah, itu makanya saya nggak suka ngejung. Saya lebih suka dengarkan firman Tuhan langsung. Haleluya. Tapi tetap nanti kita ada live streaming atau Zoom juga, ya. Nanti jam 3 yang topik pembicaraannya kesembuhan ilahi. Kita doakan supaya mereka diberkati. Amin. Haleluya. Yang nggak bisa hadir, mereka bisa mengikuti Zoom, dan juga yang pemirsa YouTube bisa mengikuti Zoom. Itulah harapan saya, ya. Sayangnya cuma 100 orang yang bisa masuk, kata si Randy, ya. Kenapa nggak ambil 200? Saya bilang, kalau 200 dolarnya juga lebih banyak, lebih mahal. Harusnya nggak masalah, ya, karena Tuhan kita kaya. Haleluya. Haleluya. Ya, tapi juga bisa sia-sia kalau 200 yang ikut nggak 200. Jadi saudara, alasan saya kenapa kita tetap ada pertemuan hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Hari ini kita buka handphone kudus kita masing-masing. Haleluya. Karena nggak pakai layar, ya. Kenapa nggak pakai layar, Pak? Karena ini di tempat yang rahasia. Haleluya. Oke, kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Haleluya, sudah. Ibrani 10 ayat 25. Kita buka. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara,
janganlah kita menjauhkan diri. Berarti ada kelompok tertentu dalam situasi pandemi ini yang saling menjauh. Makanya ada istilah jaga jarak. Ya, jadi yang saya tahu dulu jaga jarak itu adalah kalau kita bawa mobil di tol. Jadi itu harus ada jarak menurut aturan lalu lintas, lantas. Itu harus kelihatan bannya, ban orang itu. Jadi sekarang kita sesama manusia juga punya ban. Ya, bisa ban belakang, bisa ban depan. Jadi harus jaga jarak. Kalau di belakang lihat pantatnya seberapa jauh, kan begitu? Kan jaga jarak. Ya, terus pakai masker. Haleluya. Cuci tangan. Haleluya. Nah, itu yang harus kita lakukan menurut ajaran prokes, ya, ajaran dokter. Saudara, sehingga banyak orang menjauhkan diri. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Apakah karena situasi kondisi seperti ini ayat ini jadi batal? Alkitab berkata langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menjalankan ibadah selama pandemik, sudah hampir 2 tahun. Tidak pernah stop di hari Minggu. Tidak ada satu jemaat pun yang kena coronavirus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan takut-takut. Kalau sudah di sini, artinya Anda sudah selamat. Kalau di jalan tadi memang perlu doa kenceng-kenceng. Kalau di sini sudah selamat, udah aman. Karena ini sudah tempat steril. Haleluya. Iya, jadi tepuk tangan ya. Amin, 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 amin aja. Saya karena nggak berani kenceng, feedback. Haleluya. Jadi saudara, ayat ini nggak mungkin gagal gara-gara situasi yang seperti ini. Nah, karena banyak orang menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari apa? Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya. Jadi orang sudah tidak lagi berani berkumpul untuk beribadah. Takut dengan si coronavirus. Dan juga memang ada ya peraturan-peraturan yang diatur oleh Perda ya. Tetapi apakah itu membuat kita jadi kita nggak beribadah bersama-sama? Anda jawab sendiri dan saya tidak mau berdebat. Anda pemirsa YouTube jawab sendiri. Silakan kita lakukan iman kita masing-masing. Yang pemerintah mau adalah tidak ada satupun gereja yang kena coronavirus. Itu yang pemerintah mau. Haleluya. Tidak menyusahkan pemerintah. Puji Tuhan, jemaat yang saya pimpin sampai hari ini tidak ada yang menyusahkan pemerintah karena kena coronavirus. Jadi itu yang pemerintah suka. Lah, kita jangan bicara ribet, ruwet, muter-muter. Intinya pemerintah suka kalau rakyatnya sehat. Karena kumpul kita sehat. Haleluya. Saya tahu ini perdebatan, tapi saya mengalaminya. Kalau saya sendiri selalu sakit. Kalau saya nggak melayani selalu sakit. Saya bilang sama Daniel, kalau saya nggak melayani sakit. Iya, paru-paru senak lah, emah muncul lah, semua lah. Tapi kalau udah di lapangan, Daniel pun pikirnya saya nggak ada masalah gitu dalam perut saya, dalam dada saya. Iya, kalau udah di lapangan begitu. Tapi kalau udah 1 hari nggak ada melayani orang, ya, kecuali memang khusus kita ambil 2 puasa, itu langsung saya bilang, Nil, kayaknya kena ini. Haleluya. Ya dari berapa tahun yang lalu sering begitu sampai sekarang. Ya berarti bukan kena ya. Cuma kenok gitu aja kali. Iya. Jadi saudara, orang-orang sekarang sudah tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Mereka lebih percaya dengan omongan manusia. Itulah sebabnya mereka tidak mau lagi beribadah sama seperti kita. Bahkan kadang-kadang yang melakukan seperti ini dicemooh oleh orang tertentu yang imannya lemah. Karena apa? Karena memang ada di gereja-gereja tertentu yang kena. Bahkan bukan di gereja aja, di masjid, di wihara, di mana aja. Tetapi apakah memang karena dia menyembah Yesus? Nah itu masing-masing jawab. Saya nggak percaya kalau kita lagi menyembah Yesus beneran, terus si coronavirus bisa kalah dengan Yesus. Saya nggak percaya. Iya. Saya percaya bahwa di mana ada Yesus, coronavirus pasti mati. Amin. Amin.
Yang percaya katakan amin. Amin. Kau kalau nggak amin nanti kau bisa kena. Makanya amin. Haleluya. Nah, itu adalah senjata untuk mengawal, untuk mengontrol, untuk mengcover diri kita. Amin, 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 amin. Yes, amin, ya, amin, ya. Oke? Haleluya. Nah, supaya Anda bisa memahami yang kusampaikan. Karena kalau kita di sekolah dulu, saudara, kita paham dulu baru amin. Tapi kalau firman enggak, amin dulu baru nanti Tuhan kasih paham. Amin. Iya. Haleluya. Iya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat, justru disuruh semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apakah Tuhan tidak tahu akan terjadi coronavirus ini? Tahu. Semua sebelum apapun terjadi Tuhan sudah tahu. Haleluya. Kalau memang Tuhan sudah tahu, kenapa ada ayat ini? Harusnya ayat ini tidak diadakan, tidak ditulis. Kenapa ini diadakan, ditulis? Ini kan jadi perdebatan. Saya lebih percaya firman Tuhan daripada segalanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan ya, apa tanggapan orang, tapi saya lebih percaya firman Tuhan. Dan sekarang saya hanya berdoa supaya saya bisa buktikan bahwa bukan karena kita menyembah Tuhan Yesus kita kena coronavirus, tapi justru karena kelengahan kita ya dekat dengan Tuhan, itu yang membuat kita bisa kena. Haleluya. Oh Pak, tapi saya waktu di gereja menyembah. Ya, di luar lu menyembah enggak? Haleluya. Lu kenanya di luar. Lu bilang karena nyembah Yesus. Bukan. Iya, bukan karena nyembah Yesus. Nggak mungkin karena nyembah Yesus kena. Iya. Kenapa? Karena ibadah ini luar biasa rahasianya, saudara. Mari kita buka. Haleluya. Dalam 1 Korintus 3. Haleluya. 1 Korintus 3. Atau 1 Timotius 3. Ya. Ayat 16. Nah, ini dahsyatnya ibadah kita ini, ya. Karena ibadah kita ini bukan ibadah abal-abal. Ya, kita ibadah menyembah Yesus, Tuhan Allah satu-satunya yang benar. Amin. Di luar Yesus nggak ada Tuhan Allah, hanya Yesus. 1 Timotius 3. Gitu, betul. Ya, yes, amin. Oke. Haleluya. Karena kalau Anda diam aja, Anda nanti nggak bisa paham yang saya sampaikan. Dan kalau agak lama saya ngomong, sejam, tiba-tiba Anda bisa lihat saya jadi 2, 3. Haleluya. Ngilang, tahu-tahu nongol lagi. Nanti Anda cerita ke teman-teman Anda, oh, luar biasa ibadah kami tadi. Walaupun ada coronavirus, tapi pendeta saya ngilang-ngilang. Jangan. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16. 3, 2, 1. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Saudara, agung. Nah, itulah nggak taat. Agung. Agung. Nah, saudara, bagi yang belum nikah, saudari yang belum nikah, kalau nanti nikah punya anak, tolong kasih nama si Agung. Agung Lubis, Agung Manurung, Agung Sihotang, Agung Sinaga. Haleluya. Ya, doakan kalau Ibu Gembala masih mau sih. Ya, Agung Lubis. Agung. Saudara, kata agung ini udah kata tertinggi, saudara. Haleluya. Makanya agung itu enggak bisa diucapkan untuk seorang presiden. Tidak. Itu hanya bisa diucapkan untuk seorang raja. Ya, agung Tuanku Raja. Puji Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Agung. Tapi walaupun agung, ada kata rahasia. Wah, haleluya. Berarti yang abal-abal selalu tidak rahasia.
Yang agung selalu rahasia. Itu sebabnya saudara, banyak orang tidak bisa mengalami yang agung. Karena setiap yang agung pasti rahasia. Haleluya. Butuh satu tindakan yang serius untuk kita menemukan yang agung itu. Anda mau menemukan yang agung? Amin. Puji Tuhan. Anda tadi sudah diuber-uber sapa mungkin. Anda mungkin sudah nyelip, masuk got, keluar got. Tapi buktinya ada sampai sini juga. Haleluya. Haleluya. Karena Anda mau cari yang agung. Amin. Kenapa saya sampai mau jemput jemaat? Ya, saya rasa jarang lah gembala yang seperti itu. Apalagi gembala yang sudah terkenal kayak saya ini. Haleluya. Iya. Gimana nggak terkenal, saudara? Ya. Kemarin lagi nyembah-nyembah aja. Ada orang langsung hanya ngelihat saya ngomong aja 3 menit. Pak, saya pengen video call ya. Langsung transfer 2,5 juta. Anda udah tatap muka ngasih 1.000 juga enggak? Iya, karena dia tahu bahwa yang ada dalam diriku ini agung. Jadi nilai 2,5 juta itu nggak ada artinya sama dia. Mungkin dia udah mulai nonton sekarang. Iya, karena dia tahu YouTube kita itu katanya baru sebulan ini. Dia bilang luar biasa ini pendeta katanya. Ini pendeta gila betul ini gitu loh. Haleluya. Jadi yang agung itu saudara, itu tidak dikasih sembarangan. Dan itu kita nggak dapatkan sembarangan. Kalau Anda mau dapat yang sembarangan, nanti Anda jalan keluar perumahan ini, ya, Anda lihat di situ ada tai kerbau, tai apa namanya, tai kambing, ada sampah-sampah itu. Tapi kalau berlian mana bisa Anda dapatkan sembarangan? Itu disimpan orang di lemari. Haleluya. Kalaupun mau ditunjukkan paling dipakai di cincin, sebagai cincin di tangan, itu pun ditaruh di tangan apa, jari manis ya. Iya, karena ada jari pahit, ada jari manis. Iya, jari pahit itu ini. Kurang ajar lu. Jari manis itu ini kan. Haleluya. Iya. Saudara, Anda harus menemukan yang agung. Amin. Kalau Anda sudah menemukan yang agung, maka semua yang abal-abal itu nggak lagi kau sukain. Kau suka yang agung. Saya harap Anda paham apa yang saya maksudkan. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Anda sudah menemukan Yesus, mengalami Yesus secara pribadi, saya yakin dan percaya Anda tidak tergiur dengan yang lain. Asal ada nama Yesus, Anda langsung gila dengan dia. Haleluya. Langsung kontak roh. Langsung connect. Chemistry. Apalagi bahasa yang kerennya. Haleluya. Nyambung. Kepo dia. Nyambung. Haleluya. Luar biasa, ya. Agung tapi rahasia. Di mana di sini keagungannya? Keagungannya itu karena rahasianya itu. Tapi yang rahasia ini dibongkar, dinyatakan. Itu jadi agung. Kalau agung rahasia, tapi dia nggak menyatakan keagungannya, maka yang agung tadi nggak jadi agung juga. Bagaimana kita tahu agung orang kita nggak lihat? Seperti ada Tuhan hanya diaras terus. Ya nggak lihat. Tapi Yesus yang agung di sini, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Jadi yang agung tadi, yang rahasia tadi, menjadi kita bisa tahu dia agung karena dia menyatakan dirinya. Amin. Jadi Anda kalau memang punya sesuatu dalam dirimu yang kau yakini itu agung, jangan simpan. Bagi ke teman-teman. Pak, duit yang agung. Haleluya. Bagilah duit itu. Tapi bukan itu maksud saya. Ada yang agung dalam dirimu yang bermanfaat bagi orang lain. Bagikan.
Haleluya. Haleluya. Jadi hidupmu bermanfaat. Saya harap Anda paham maksud saya. Ya. Jangan yang abal-abal yang kau bagikan. Dasar lu teh kucing, dasar lu teh kambing. Nah, itu yang abal-abal. Yang agung. Yang di dalam dirimu ada yang agung, ada yang abal-abal. Itu taunya kamu siapa nanti kalau dipencet. Tuh, keluar itu. Gak tau kok. Siapa? Oh, keluar dia. Kalau dipencet, ya makanya Alkitab bilang mentega itu ya di kaleng itu ketika dipencet baru keluar dia menteganya. Kalau kalengnya nggak dipencet, mentega nggak keluar. Jadi kalau di dalam tai, ya tai juga keluar. Haleluya. Jadi untuk kau tahu kualitas dirimu ketika kau sedang dipencet. Haleluya. Haleluya. Makanya selesai pesta anak domba Allah hari ini, coba satu-satu saya pencet kakinya dengan kaki saya. Saya injek. Kalau dia bilang kalau Yesus, dia bilang agung. Tapi kalau bilang bodat, saya harap Anda tahu maksud saya. Iya. Jadi orang-orang yang bahasanya simple itu seringkali disukain banyak orang, ya. Jadi saudara, agung rahasia itu akan tidak bisa kelihatan kalau dia tidak menampakkan dirinya. Haleluya. Makanya saudara, mari yang agung dalam dirimu nampakkan supaya engkau seperti Yesus. Amin. Haleluya. Yang sampah-sampah mulai habisin. Habisin pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Misalnya bilang mon, bab, haleluya. Gitu. Setiap ketemu orang haleluya. Kayak si Tanjung, tapi karena udah umur 60 lemah dia. Lansia dia, haleluya. 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 Saudara, kita doakan ya supaya tanggal 20 ini selesai nih. Ya. Apa yang aturan pemerintah ini bisa selesai. Tapi banyak orang berpendapat akan disambung lagi, saudara. Iya. Terus kalau disambung sampai 6 bulan gimana? Kalau kita terus di rumah. Haleluya. Makanya kita harus tetap ibadah. Kita baca 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 8. Ayat 8. Oke? Haleluya. Hampir saya kasih contoh ini, nanti orang senang. Haleluya, sudah? Ya, ini lihat, ini yang abal-abal nih. Ini yang abal-abal. Sudah? Ada yang abal-abal, ada yang agung. Mulai ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7. 3, 2, 1. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ini tahyul ini abal-abal. Ya, dongeng ini abal-abal. Abal-abal dari mana? Nenek-nenek tua. Jadi kalau orang dulu itu kalau udah nenek-nenek kerjanya itu jaga cucu. Baru dia ngedongeng. Cerita dia. Haleluya. Dia cerita, jangan dibuka-buka pintu. Dia cerita, kamu tahu nggak cucu apa? Ada loh buaya sama kancil. Kancil memang kecil, tapi dia bisa menipu buaya karena dia cerdik. Dia mau nyebrang laut, dia bilang, buaya, mari kita berkelahi. Oh, buayanya kumpul semua. Dia lompat-lompat di atas buaya, mana bisa dimakan katanya. Ya. Jadi saudara, tahyul, cerita tahyul. Ya, dongeng. Haleluya. Nah, banyak ini cerita-cerita dongeng. Katanya dulu ada kisah Pulau Sumardan. Jadi di Tanjung Balai itu ada pulau namanya Pulau Sumardan. Ya, kalau saya nggak salah itu namanya. Jadi dulu ceritanya ini anak ini adalah anak durhaka. Dia merantau sukses durhaka, nggak ngaku ibunya kutuk dia kayak Sampuraga. Kutuk masa jadi apa? Jadi laut, jadi pulau? Enggak lah. Haleluya. Enggak. Jadi banyak dongeng-dongeng nenek-nenek tua ya dari zaman dahulu ya. Itu abal-abal. Latihlah dirimu beribadah.
Haleluya. Ini baru yang serius. Kenapa? Kalau kita selalu dongeng-dongeng, ya, kita banyak halu. Karena dongeng terus. Kalau kita mau halu boleh, tapi jangan halu yang dongeng. Bukan halu itu halusinasi, beda artinya. Imajinasi kita firman, renungkan, imajinasikan, visualisasikan, bayangkan firman itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kau hidup sekarang, tapi kau udah hidup di masa yang akan datang. Makanya muda-mudi kemarin saya kumpulin di sini. Saya katakan kepada mereka, saya bilang, coba kamu pilih, kamu umur 60 misalnya kayak Pak Manurung lah. Ada sakit kayak Pak Manurung kan, ada masalah di ginjalnya kan, tapi hidup terus kan bertahun-tahun. Terus kamu yang satu lagi pilihannya sehat, sama-sama umurnya 60-an. Tapi yang satu yang sehat ini duit sepeser pun nggak punya. Tapi yang sakit ini, yang suka cuci darah, suka cek ini, cek itu, tapi duitnya banyak. Bisa naik taksi, bisa apa segala macam, makan apa aja bisa lah. Mobilnya ada, rumahnya besar segala macam. Pilih mana? Wah, ada yang terlalu rohani, dia bilang pilih yang nggak ada duit tapi sehat. Nggak. Ngeri kalau nggak ada duit, saudara. Iya, itu karena kau masih pemudi, masih pemuda. Tanya ibu gembala. Coba kalau dia nggak dikasih duit, wah, walaupun dia Yesus, coba nggak dikasih duit, iya, dia bilang ceraikan aja lah aku. Kau nggak bisa kasih makan aku, ya kalau nggak dikasih makan terus bertahun-tahun. Haleluya. Kalau sehari ya kuat dia, darah Yesus. 2 hari 3 hari masih kuat, kalau berbulan-bulan. Haleluya. Iya. Makanya saya katakan kepada pemuda-pemudi kemarin, jangan ada yang miskin kalian. Aku sudah tahu bagaimana itu miskin. Maaf, jangan tersinggung saudara. Ini untuk muda-mudi. Karena biasanya orang tua tersinggung. Karena gua miskin, enggak. Jadi lu nggak apa-apa miskin, anakmu kaya, amin. Haleluya. Jadi saya katakan demikian sama mereka. Karena saudara, kalau kita miskin, kita nggak bisa buat banyak. Oh Pak, saya punya kuasa Allah. Oh iya, pasti ku nanti kaya kalau punya kuasa Tuhan. Betul nggak? Haleluya. Lu belum ketemu orang aja cuma, ayo jalan, pakai video call, jalan. Ih, udah enakan Pak, udah enakan. Kemarin yang lucu saudara, namanya Pak Edi, saya harap dia nonton. Dia panggil saya Romo, kalau nggak Romo, pastor. Iya, perutnya panas orang di Palembang. Dia kontraktor, kata dia. Terus, apa lagi, selain perut panas, itu dicek gitu. Itu panasnya biasa, tapi perasaan dia sendiri panas. Terus di sini katanya kayak ditonjokin, sakit banget. Oke. Nah, terus dia bilang, boleh nggak saya telepon Pak? Boleh. Dia video call. Biasanya saya tolak orang kalau video call nggak permisi dulu. Tapi entah kenapa dia video call saya terima. Mungkin ini gerakan Tuhan. Terima. Sini Pak, perut ya. Terima. Dingin. Gimana rasa? Dingin Pak. Oke, enak Pak. Oke. Mana yang lagi? Belakang. Oke, tonjok. Badan yang di belakang sembuh. Tidak ditonjok-tonjok lagi. Sehat. Coba rasa. Gitu doang, kayak main-main. Wih, enakan Pak, enakan. Udah dulu Pak ya. Iya, nomor rekening Pak katanya. Saya buka. Nomor rekening baru 1 menit. Masuk langsung 2 juta. Berarti dia bukan ke bank kan? M-banking. Nah, yang luar biasanya jemaat di sini punya M-banking tapi duitnya nggak ada. Jadi gimana mau transfer, M-bankingnya doang ada, duitnya nggak ada. Haleluya. Dia punya duitnya. Luar biasa. Terus dia bilang sama saya, telepon dia. Nah, sejam kemudian telepon, Pastor, bisa nggak sekali waktu kalau saya diganggu-ganggu begini, telepon saya? Ya mana saudara? Oh bisa. Oh diganggu lagi. 5 jam kemudian diganggu lagi. Pastor, datang lagi dia katanya. Apa perlu rumah saya dibersihkan? Iya, rumahnya harus dibersihkan. Terus, gimana? Ini kan
pandemik, pastor gimana mau kemari? Gampang, kalau udah beres semua saya bilang, yang penting semuanya diberesin, antigen dan segala macam, surat-surat bisa diberesin. Oh gitu pastor, bersedia kemari? Iya, bersedia. Wah, coba pastor, kirim doa. Katanya, kirim doa. Jadi kalau doa sakit perut apa? Doa. Ya, apa salahnya sih saya kirim? Tuhan Yesus, kan, perutku ini biar dingin. Jadi, terus dia bilang, berapa kali nyebutnya? Terserah. Berapa kali? Haleluya. Itu saudara, kalau kita sudah diberi kuasa sama Tuhan itu gampang aja. Haleluya. Makanya saudara-saudara, khususnya adik-adik yang mungkin memang kebetulan ya orang tuanya tidak terlalu baik ekonominya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kau punya kuasa Tuhan. Kau cuma video-video call aja. Nggak main TikTok lama-lama nggak dapat duit. Cuma gini. Nggak nonton film Korea lama-lama. Iya, orang Korea pun datang sama kau. Iya. Hanya. Katanya sakit perut katanya. Haleluya. Jadi saudara, semua itu dilatih. Amin. Makanya latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amen. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Jadi apa yang kita lakukan di hadirat Tuhan, mendesak terus di hadirat Tuhan, itu ada dampaknya bagi diri kita dan manfaatnya luar biasa dan untungnya juga bagi kita luar biasa. Kenapa? Karena kita ada hadirat, ada urapan, ada kuasa sehingga kita bisa tolong orang-orang susah tanpa mengeluarkan uang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah seminggu yang lalu, ada orang ngirim 5 juta sekian. Dia bilang apa ke saya? Pak, saya senang lihat Bapak suka bantu orang-orang susah. Padahal saya nggak ada bantu duit. Dia juga tahu bukan bantu duit. Dia lihat saya ke gang, melayani orang COVID, melayani orang ini. Setiap melayani orang COVID saya bilang, saya membantu pemerintah. Kan pemerintah lagi kewalahan nih. Nggak bisa menangani seluruhnya, betul nggak? Ya. Makanya dianjurkan pemerintah kalau yang hanya kena dikit sedang, itu isolasi mandiri. Kenapa? Rumah sakit sudah hampir penuh full. Iya. Tabung gas juga, tabung oksigen. Iya, tabung oksigen ya. Sudah hampir habis. Kemarin dapat kiriman kalau nggak salah dari Singapura atau mana itu. Iya. Luar biasa, ada tambahan ya, oksigen. Tapi saudara janganlah pakai oksigen. Pakai ini aja ini. Haleluya. Jadi kalau kita suka di hadirat Tuhan, menyembah memuji Tuhan, ya, kita terhisap oleh keberadaan Tuhan. Amin. Sehingga kemahakuasaan Tuhan itu dia berikan kepada kita. Kita tidak maha kuasa tapi punya kuasa. Amin. Yang maha kuasa adalah sumbernya. Nah, sumbernya selalu menyatu dengan kita karena kita mendesak masuk dalam hadirat Tuhan terus menerus. Maka kuasa Allah ada dalam hidupmu. Amin. Nah, sekarang kau praktekkan ya. Misalnya Pak Hendrik mau praktekkan, boleh. Nanti saya akan ajak. Dia 2 puasa 1 minggu ini. Sungguh-sungguh tapi. Jangan rokok lagi, jangan. Sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh kudus. Terus Pak Pendeta coba latih. Wah, nanti kita ketemu. Orang-orang begitu. Sekarang Bapak yang mainkan. Sebenarnya gampang aja. Tahan. Cuma gitu doang ngomong. Kalau jatuh kan dia yang jatuh, bukan saya. Lah, tapi jangan jatuh. Iya, kemarin lagi udah nenek-nenek. Pak, jatuh nanti nggak jalan. Akhirnya jalan dia. Ada mungkin 10 meter. Capek Pak, duduk. Nggak jatuh kan? Iya Pak, katanya kan. Kan kita udah tolong orang, betul nggak? Haleluya. Anda mau menolong banyak orang? Mau? Haleluya. Anda punya berapa miliar? Nggak ada. Hanya dengan cara inilah Anda bisa menolong orang. Tengah malam jam 1. Tumben saya itu. Biasanya kalau masuk WA itu tutut saya biarin aja. Tumben saya bangun. Saya lihat. Pak, tolong Pak, bisa nggak doain orang COVID? Siapa yang COVID ini kubir?
Tere Manurung. Covid apa dia nih? Oh. Covid tiap. Haleluya. Sebenarnya saya udah malas. Kenapa? Karena dia kalau ditelepon juga lama ngangkatnya. Saya udah mau balas dendam, tapi nggak boleh. Kasih. Iya, dia kalau ditelepon sekarang, besok dia nelpon balik, gitu. Kalau dia SMS sekarang, besok jawabnya. Iya. Tapi saya pikir, wah, ini keadaan genting, saya pikir. Kasihan ini. Nah, terus, oke, saya telepon dia. Gimana caranya, Pak? Kamu ke sana, kasih handphonemu. Oh gitu Pak, pakai handphone saya. Iya, saya tahu maksud dia mau nomor saya dikasih dia gitu loh. Makanya Anda kalau punya nomor saya, itu artinya Anda itu orang yang berbahagia. Karena untuk mendapatkan nomor saya tidak sembarangan. Itu udah hampir 400 atau 300 lebih itu di handphone si Daniel, nomor-nomor orang. Nggak sembarangan, paling cuma 10 orang yang saya kasih nomornya. Terlebih yang sudah kasih berkat. Iya kan? Jadi itu intermezzo. Ada orang-orang tertentu yang susah juga saya kasih. Jadi kalau saya digerakkan Tuhan saya kasih. Karena ada juga yang nyusahin, saudara. Nyusahin, bener. Minta duit, minta ini, minta segala macam. Kita bukan nggak mau kasih duit ya kalau hanya 400 ribu. Cuma kan kita nggak bisa cek bener nggak dia di sana. Ya kan? Katanya udah kesusahan mau diusir, katanya begini loh. Kita kan kalau begitu semua, wah nanti diperalat orang kan begitu. Mau diusir lah, gara-gara nggak bayar kontrakan lah, udah nggak makan lah, macam-macam ya. Nah, jadi saudara ketika kau latih dirimu beribadah, terus bukan di sini saja. Engkau memiliki hadirat Tuhan, urapan Tuhan, ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Jadi semakin engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Makanya saudara, di sini dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi kalau kau makan sate kambing, makan sop kambing, makan apa lagi sate padang, itu hanya untuk di sini saja. Ya, keluar masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Tapi kalau ibadah dapat sate padang, dapat daging kambing, sop kambing, dapat juga akhirat. Surga. Jadi dunia akhirat kata Pak Haji, ya, kita dapat. Haleluya. Oh, bahagia hidup ini. Ada orang di dunia aja akhirat nggak dapat. Kita dunia akhirat. Luar biasa. Akhirat saya masukkan surga. Haleluya. Iya, makanya di sini tegas. Sangat tegas si Joshua untuk memimpin keluarganya. Bukan Joshua ini, dia belum nikah. Joshua yang di Alkitab kita baca. Ya, sangat tegas dia memimpin keluarganya. Kita baca Yosua 24 ayat 14. Ya kan? Yosua 4 ayat 14. 3, 2, 1. Oleh Yosua 24 ayat 14. 3, 2, 1. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi Joshua bilang begini kepada orang-orang yang ada di zaman dia. Takutlah kamu akan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Saudara mau diberkati? Amin. Kalau saya bilang itu iya, jangan diam aja, diam aja. Iya. Jadi harus dengan tulus ikhlas dan setia. Haleluya. Hati yang gembira obat yang manjur. Jadi kemarin saya diberkati juga, udah ada 2 minggu yang lalu ya.
sama Wakasat Lantas di Palembang, dia cewek poluan. Dia bilang, Pak Pendeta, aku takut COVID katanya. Dia bilang gitu ya. Aku takut COVID katanya. Nggak bakal kena COVID. Ya aku sering ini sekat-sekat jalan, atur-atur orang katanya. Nggak kena COVID kok. Sini doain. Nah, video call ya, video call. Lepas COVID. Nah, cuma gitu doang ngalir. Lah, luar biasa kan? Luar biasa. Makanya saudara, sekarang banyak pengusaha mau jadi pendeta. Benar. Daniel sampai nggak senang lihat orang. Padahal itu teman saya. Dia bilang, aku kayak Pak Lubis aja lah. Pusing katanya ngurusin toko begini. Udah pandemik gini. Pak Lubis enak-enak terus. Dia bilang. Si Daniel bilang, Bapak nggak tahu Bapak ini katanya. Berapa lama Bapak saya membangun hidup itu. Haleluya. Haleluya. Iya. Emang gampang orang ngasih. Pak Manur, 50.000 aja orang malas ngasih dia. Betul nggak? Masa sampai berjuta-juta orang mau ngasih begitu? Kalau dia nggak melihat sesuatu dalam diri kita, mana mau? Poluan lagi, cewek lagi, masih cantik lagi. Saya pernah ketemu, masih muda. Bukan karena dia suka saya, bukan. Dia suka Agung yang di dalam saya itu. Jadi nama saya dua. Si Lubis yang di luar, yang di dalam si Agung. Ya itu kan tadi Agung, betul nggak? Haleluya. Anda mau jadi yang agung? Takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Dengan tulus dan setia. Hati yang gembira, obat yang manjur. Haleluya. Haleluya. Iya, istri saya ini ya, kalau sudah hari Jumat itu dia suka ngeprint. Sering dia ngeprint, hampir tiap hari lah. Tapi hari Jumat itu yang paling detik ini ya. Bukan detik.com, detik terakhir. Pernah dia datang ya, pulang ngeprint, dia bilang, nggak ada Pak yang masuk. Pernah juga dia bilang, cuma 25.000 Pak. Ya so aku nggak mau ngeprint lagi lah. Besok saya ngeprint, bener loh. Masuk loh, ada 8 juta. Ya hitung-hitung, haleluya. Udah, kamu kalau mau ngeprint, wah dulu setia. Jadi begini, tarik. Luar biasa. Saudara, saya sama Daniel seringkali ini terjadi. Hampir tiap minggu. Saya nggak bisa kasih PK dia. Nah, yang minggu kemarin juga hampir terjadi. Daniel, ini nggak ada PK Daniel. Dia sih bilang, nggak apa-apa Pak. Tapi itu di mulutnya, di wajahnya kulihat lain. Iya, wajahnya lain kan? Ya kita tahu, kita walaupun seorang bapak, kita harus bertanggung jawab. Buat Joshua, buat dia. Kan itu pendua-pendua sahabat saya dia. Joshua, dia sama Sadrak. Nah, Sadrak ini yang paling apa? Dia bilang, dulu saya katanya, waktu belum maju Bapak, saya dipakai-pakai. Sampai dulu dong. Sekarang saya dicuekin. Karena itu artis cilik kita kan? Iya. Jadi, saya harus bertanggung jawab. Ya, saya jujur sama anak saya. Kalau dapat saya kasih tahu Nina. Wow. Supaya dia cinta Tuhan. Supaya dia mengasihi Tuhan. Betul nggak? Amen. Iya. Supaya dia nggak takut jadi pendeta. Dia suka takut jadi pendeta. Sekarang pun mau jadi pengusaha dia takut. Udah banyak pengusaha yang hancur juga. Mau jadi apa lagi? Oh beli drone dia. Jadi gini-gini lah dia main-main drone. Aduh. Jadi sering terjadi gitu. Kemarin gitu. Saya bilang, Nel, doa. Joshua, main. Oh, doa perang kita. Tarik. Langsung loh ada yang kasih berkat. Nah, itu lewat pelayanan di telepon. Langsung ada yang kasih berkat 1 juta, ada yang gope. Terus nggak lama lagi ada yang masuk 2 juta. Wah, karena istri saya bilang, kita minggu ini harus ngeluarin paling dikit 9 juta. Kenapa? Karena minggu ini pembayaran listrik. Semua ini listrik, semua hampir 5 juta ya. Terus saya setoran sama dia biasa 4,5 juta. Terus dia minta kurang 4 juta aja lah. Tapi lama-lama jadi ngambil lagi. Jadi 4,5 gitu juga, jadi hampir-hampir mirip.
Jadi, iya Lazada, katanya untuk Lazada. Haleluya. Sekarang dia Lazada terus main. Aku aja nggak tahu ya, asal apa aku bilang tolonglah cari inilah di Lazada. Ya, nggak tahu aku main Lazada. Untung aku nggak tahu. Kalau tahu hampir tiap hari aku kali habis duitku. Iya, aku lihat ini bagus, minta Lazada kan? Iya. Jadi saudara dia bilang, wah gimana nih? Saya bilang doa. Puji Tuhan juga. Haleluya. Detik-detik terakhir saya bilang sama Daniel, luar biasa Daniel, lihat. Gitu ya Pak ya, seringkali Tuhan ini buat kita detik-detik terakhir. Nah, itu dia. Kalau kau cinta Tuhan, kau mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya kuasa Tuhan, hidupmu pasti dipelihara Tuhan. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Takut akan Tuhan, beribadah dengan ikhlas dan tulus Setia. Haleluya. Itu sebenarnya saudara ikut Tuhan ini sederhana-sederhana aja, nggak usah terlalu ribet ruwet. Haleluya. Sekolah tinggi-tinggi tapi akhirnya nggak bisa buat apa-apa, percuma. Iya kan? Mendingan kayak si Lubis ini biasa-biasa aja kan? Iya. Haleluya. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan dan luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, Joshua bilang gini, Joshua udah kesel banget. Oke lah, kalau kau nggak mau beribadah sama Tuhan, udah, kau beribadah sama Allah nenek moyangmu itu, ya kan? Nah itu, yang di sungai Efrat, itu sana, orang Amori, sembah sana. Kalau kita misalnya, udahlah, sembah itu, sana, ke opung-opungmu sana, ke leluhurmu sana. Nah, tapi saya dan seisi rumah saya tetap menyembah Tuhan Allah. Amin. Maksudnya Tuhan yang benar, Amin. Yesus Kristus. Haleluya. 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 Makanya ini yang diakonia ini harus banyak doa puasa. Amin. Iya, supaya ketika kau kasih amplop kosong sama mereka, mereka tidak sakit hati. Karena ada otoritas. Kalau kau ngasih nyodor-nyodor gitu, apaan? Nah, tapi kalau ada otoritas, sebenarnya adanya di kantong orang itu, ada itu. Iya, cuma kuasanya kurang untuk menarik. Haleluya. Iya. Jadi supaya ada perbendaharaan di rumah Amin. Tuhan. Ya, diakonia itu penting. Nah, seperti ini saudara, Mama Lisa mati, meninggal. Nah, kemarin saya ditelepon, oke saya layani. Tapi dia bilang sampai ke kremasi. Aduh, kalau ke kremasi saya enggak. Saya doakan aja di rumah duka. Tapi waktu pembakaran saya nggak mau buat acara. Kalau hadir aja nggak apa-apa. Nah, ternyata keluarganya kurang senang. Jadi dalam sebulan ini 2 kali orang minta layani kita untuk orangnya kremasi, dibakar. Tapi saya pikir-pikir, iya ya, sekarang sudah mau habis ya tanah ya. Coba kita doa sama Tuhan, boleh nggak dibakar ini? Karena di Singapura semua dibakar memang. Semua. Saya Joshua nyaksikan tuh orang meninggal dibakar. Tapi pembakaran di sana bagus. Kayak hotel. Kita kayak masuk ke hotel. Terus kita berdiri. Terus di sana turun. Tuh peti jalan. Kita ngeliat dari jauh aja peti itu jalan. Masuk. Masuk. Terus terbuka. Rupanya di situ udah masuk. Udah habis, tergiling. Nah, nanti abunya keluar entah dari mana, nggak ngerti. Nah, semua nyanyi lah di situ, nyanyi, nyembah Tuhan apa gitu. Jadi di Singapura nggak ada yang dikubur, nggak ada tanah. Nah ini masih perdebatan, tapi saya memang belum apa aja, belum serak aja gitu buat ibadah pas mau kremasi mau dibakar. Mari kita ibadah, belum serak aja. Akhirnya tadi dia cari orang. Ya udahlah nggak apa-apa lah juga. Biar kita nggak terlalu capek ya. Karena kadang-kadang pelayanan ini capek sekali saudara. Betul, saya rasakan kapan itu ya. Saya bilang sama istri, kok saya oyong. Saya takut corona aja. 3 minggu lalu kalau nggak salah itu. Oyong aku bilang. Udah aku kunci kamar, saya langsung tidur doa. Yesus. Oh mungkin karena puasa terus juga. Itu kan perut saya kan udah mulai kecil.
Kalau Pak Jandi itu kan tadi begini sampai lepas-lepas. Saya puasa terus, bener. Tanya istri saya, puasa terus kayak. Saya bilang, kok saya ini emah, aku bilang. Sama istri saya 2 minggu yang lalu. Kok dikit-dikit gembong. Saya doa puasa terus sembuh loh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi kan bertolak belakang dengan ilmu kedokteran kan. Seharusnya orang yang punya sakit mah itu, dia itu tidak boleh terlambat mah. Saya puasa, mulai jam 8 malam makan, udah nggak makan lagi. Paling jam 5 itu mau doa minum air dulu. Udah. Nah ini aja nggak puasa ini, besok puasa lagi. Malah enak, nggak puasa. Nggak gembung-gembung. Nggak, ternyata saudara, banyak di sini-sini yang nggak beres itu. Kalau puasa keluar dia. Haleluya. 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 Jadi Anda harus ambil keputusan. Sekalipun orang lain bilang, alah ini pandemi, udahlah kita sembunyi aja di kamar doa sendiri. Enggak. Silakan kau lakukan itu. Aku tetap mau berkumpul bersama-sama jemaat saudara seiman mendengarkan firman Tuhan dari Pak Gembala. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang biasa. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, mari tetap kita ibadah. Dan kita doa untuk minggu yang akan datang. Saya juga ngerti, kita doa saja. Mengalir saja. Yang penting ketika bunyi alarm, cepat dilihat. Karena sewaktu-waktu akan terjadi perubahan. Kasihan kayak Mama Nail, saya tahu hatinya agak terluka dikit. Tolong ya, obatin ya. Karena obatnya belum ada sama saya. Nah, sepertinya masih ada sama saudara obatnya. Tolong kasih. Karena sempat tadi saya telepon dia. Nah, dia yang telepon saya. EWA. Saya lagi ngisi angin ban, ya kan? Terus dia telepon, EWA dulu. Baru akhirnya saya telepon aja lah, ngapain WA-an. Nah, kenapa mana? Iya Pak, saya terlambat Pak. Pak Jandi datangnya jam 10 kan begitu. Iya mampir kan tadi kan? Iya, belum ada jam 10 lah. Iya, kan katanya kamu nggak kasih kabar juga, tiba-tiba datang ya. Nggak ada lagi nomornya. Iya, makanya, wah, padahal saya suruh, karena saya telepon, ya kan, Mama Nael, nggak angkat, masa saya ngurus ini terus, saya mau ngurus yang lain-lain, mau jemput jemaat juga, ku suruh Pak Jandri. Ya. Ternyata Pak Jandri pun nggak telepon dia, langsung mau jemput. Gitu loh. Ternyata dia belum siap. Jadi saya bilang dong, nggak apa-apa Pak Nael, ini kan masih jam 10.15, kita jam 11 kok. Ayo. Saya sampai sini Pak Nael belum ada. Haleluya. Dia teleponan sama ibu tadi, mungkin dengar omongan saya. Udahlah. Jangan, kunci langsung. Dia mau berangkat kita. Iya kan orang kadang-kadang gampang terluka. Tapi nanti gara-gara satu orang terus kita jadi tanya-tanya. Haleluya. Urusan setera lah. Itu kalau orang-orang yang sudah pernah dilukain dan bebas dari keterlukaan, dia mampu mengobati orang yang terluka. Iya. Orang-orang yang sering terluka, kau punya kuasa, kekuatan untuk menyembuhkan yang lain yang terluka. Makanya obatnya ada sama kamu ya. Kasih ke Mama Nael ya, datangi, kunjungi dia ya. Haleluya. Mari kita doa, tetap beribadah. Alarm maksudnya handphone, apalagi udah mulai Jumat, Sabtu, Minggu, on terus on. Ya, sehingga waktu saya telepon terjadi perubahan. Kan sebenarnya ini perubahan baru tadi aja. Karena Tuhan bilang sama saya, kenapa kok kalah? Ayo, buat strategi. Oh iyalah. Strateginya nggak usah dikasih tahu lah. Yang penting kita udah sampai sini semua lah. Haleluya. Makanya kita tetap berkumpul. Amin. Haleluya. Saya lihat Pak Peri hari ini serius banget. Iya, betul. Dia kayak merasakan benar penderitaan rasul-rasul dan para nabi. Dulu begini loh, lagi gini-gini dikepung loh. Sama pemerintahan Romawi, gedor. Ngapain? Keluar. Ditangkapin, Petrus ditangkap, Yohanes ditangkap. Jangan lagi ya menyembah Yesus, jangan lagi beritakan Yesus ya. Sampai di sidang. Baca itu Kisah Rasul 4 sama Kisah Rasul 5. Di sidang. Tapi dia bilang, kalian pikirkan sendiri.
Apakah kami harus lebih taat kepada manusia atau kepada Allah? Di Kisah 5 malah dia bilang lagi, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu pemerintah yang sah, Iya. legal. Saudara, saya merasakan yang dirasakan Pak Ferry. Dia rasa, kenapa gereja saya nggak buka? Kenapa ini buka terus? Dia mulai rasakan bagaimana rasul-rasul itu. Ngeri Pak Manurung aja sampai dia bilang, ada cara nggak? Udah aku bilang naik mobil, naik motor dia. Aduh. Makanya taat sama komando. Strateginya semua harus diikutin. Itu kalau pasukan kata nggak ngikutin strategi dimakan buaya. Kata kan kecil. Tapi kalau ngikutin strategi nggak bisa dimakan buaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Asal kau dekat dengan Tuhan, doa sungguh-sungguh, Tuhan pasti buat kau berhasil. Amin. Haleluya. Kami hidup kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami dipelihara Tuhan. Bahkan di pandemik ini kami banyak melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Kalau kau mau setia sama Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, kau akan lihat banyak mujizat. Haleluya. Berikan solat-solat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. 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 Angkat dua belah tangan. Haleluya. Angkat dua belah tangan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Bukan hanya ketika ada di tempat ini, tapi ketika kami di rumah, kami juga terus menyembah, memuji Tuhan Yesus sepanjang waktu. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kami gunakan sebanyak-banyaknya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bahkan ketika kami bekerja, ngurus keluarga, melakukan aktivitas apapun, kami tetap menyembah. Namun kami juga harus ada waktu khusus untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Karena kami percaya latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Urapi kami Tuhan, supaya kami makin haus, lapar akan Tuhan. Terima hadirat Tuhan, terima. Mulai menyembah, pelan-pelan menyembah. Ura syakara labasya. Menyembah, 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 menyembah. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka rindu, mereka haus, mereka lapar, mereka butuh Yesus. Yesus, Engkaulah yang memuaskan mereka. Di rumah mereka masing-masing, mereka bisa terus menyatu dengan Tuhan, menyembah, memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah sibuk, Dia selalu hadir dalam kehidupan orang-orang percaya yang mau menyembah dan memuji Dia. Terus terang saudara, sewaktu-waktu saya mungkin nggak bisa melayani saudara, tapi Yesus, Dia nggak pernah sibuk. Dia nggak pernah sibuk. Dia nggak pernah sibuk. Hanya manusia yang sok sibuk. Tuhan nggak sibuk. Luar biasa. Kadang-kadang manusia lebih-lebih dari Tuhan sibuknya. Haleluya. Kamu tahu apa yang diurusi Tuhan? Seluruhnya diurusinya. Langit, bumi, laut, ikan, manusia, pohon-pohon, gunung, tapi Dia nggak pernah sibuk. Haleluya. Kita hanya ngurusin motor satu aja sibuknya bukan main. Mari kita sibuk dengan Tuhan saja. Haleluya. Siapa tahu corona ini kesempatan buat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Iya. Karena jalan sana disekat, jalan sini disekat. Mendingan di rumah aja doa. Siapa tahu itu. Ini teguran bagi orang-orang yang sok sibuk. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Sekarang jemaatmu tidak terlalu banyak sibuk. Karena udah banyak jalan disekat. Biarlah mereka sibuk di hadirat Tuhan.
Jangan mereka cari sibuk-sibuk sendiri, cari sampah-sampah di pinggir jalan. Mereka di hadirat Tuhan, 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 di hadirat Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau sibuk di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang meriah, yang meriah. Haleluya, haleluya.